Saya dengan kalian itu ilmunya mungkin cuma beda semalam. Saya belajar tadi malam, hari ini saya ngajarin kalian, kalian tahu sekarang gitu. Tapi kalian ini kan generasi milenial. Semua dunia ada di kantong kalian gitu. Artinya HP itu bisa cari tahu apa aja gitu. Ilmu yang kalian pengen tahu itu bisa dapat. Kalian bisa lebih cepat tahu daripada saya. Jadi tugas guru sekarang apa gitu. Muhammad Isa, Sarjana Pendidikan. Siap, Muhammad Isa, Sarjana Pendidikan. Ya, SPD singkatannya. Gimana kesehatannya? Alhamdulillah sehat kita. Dengar-dengar Isa sudah jadi guru hari ini? Alhamdulillah sesuai dengan disiplin ilmu kita, Sarjana Pendidikan, Ya. dan nggak kebayang kita juga jadi guru. Karena Alhamdulillah. dulu waktu kecil kan anak-anak kecil dulu SD, SMP itu punya cita-cita, ditanya sama gurunya pengen cita-citanya nanti udah besar jadi apa gitu. Iya, benar. Bukan guru sebenarnya. Apa? Pilot. Enggak, kebanyakan anak laki pada umumnya Apa itu? polisi, tentara gitu ya. Pernah juga tes tentara tiga kali atau 2 kali gitu, enggak lewat. Enggak lewat. Ya. Berarti waktu Isa masih SD, Ya, tamat SMA coba merealisasikan mimpi yang pernah ditanya oleh guru. iya. Jadi tentara? Tes tentara. Enggak lewat 3 kali kalau nggak salah ikut tes, enggak lewat. Ya, di situ kecewa kan. Ah. Biasa tuh manusia kecewa. Iya, kecewa. Udah punya harapan besar orang tua bisa lewat. Kebetulan kita nggak merokok dulu, badan juga lumayan bagus, jadi harapan besar lah untuk lewat. Rupanya Iya. nggak lewat, mungkin nggak rezeki di situ. Jadi karena udah kecewa orang tua, punya cita-cita lain. Apa itu? Pengen bahagiain orang tua dengan cara lain kan. Kuliah Iya, iya, di tes kuliah Ah. masih buka itu kampus di Unsiah pertama tes. Oh, Nggak tes lewat. pertama di Unsia? Ya. Nggak lewat? Nggak lewat. 3 Dari jurusan tes tentara 3 kali nggak lewat. Nggak lewat. Terus mengalihkan cita-cita yaitu membahagiakan orang tua, yaitu dengan kuliah, ya masuk Unsia, nggak lewat. nggak lewat. Itu kan kabar buruk juga. Belum membahagiakan. 2 kali. Dua kali. Jadi 3 kali di 2 kali nggak lewat di waktu yang sama, Di dekat waktu yang selang sama. waktu berapa bulan kan tuh penerimaan tes tentara polisi itu kan anak kuliah lulus SMA biasanya. Iya, benar. Juga gitu kampus penerimaan mahasiswa baru juga gitu kan. Iya. Jadi masih ada kesempatan karena udah nggak lewat ikut tes. ikut tes. Ikut tes mahasiswa baru di Unsia. Mahasiswa baru di Unsia 2 kali. Nggak lewat. Tes pertama Iya, nggak lewat. nggak lewat. Yakin nih mau masuk lagi? Enggak. Karena waktu umur udah juga nganggur, umur juga udah tua di situ. Ah? Jadi kuliah cari tempat yang masih buka. Oh gitu, karena kan udah bosan lah. Ya. Nanti kan mubazir lah Ya. ilmunya, Ya. mubazir umurnya Ya. untuk dilewati sesuatu yang nggak lewat. Ya. Ya. Udah tahu nggak lewat. Mubazir. Ya. Mubazir. Ya. Jadi waktu itu cari tahu kampus mana yang masih buka. Yang masih buka. Ya. Jadi dapatlah Unsam waktu itu kan masih swasta. Masih swasta, Jadi iya. ketika Tahun kampus-kampus 2011. Oke. ketika kampus-kampus negeri udah tutup, Unsam masih masih buka. buka. Disitulah harapan terakhir kan, Iya, iya, tes. iya. Alhamdulillah lewat karena memang pun masih swasta ya lewat aja. gitu Lewat kan. aja. Namanya swasta, ya kan? Lewat. Iya, berarti 2011 itu memang banyak ya yang orang-orang gugur di kampus yang coba masuk Negeri, di kampus negeri, iya. nggak lewat ya, peralihannya tetap kampus swasta. Swasta. Salah satunya Unsam. Unsam. Lewat. Lewat, alhamdulillah. Yakin dan tanpa ada keraguan 5 kali nggak lewat nih Unsam pasti lewat. Ya. Ada tersimpan nggak di niatnya nih waktu ujian nih nggak lewat juga nih nggak? Sempat terpikir nggak lewat juga karena kan udah parno ya, udah Oh gagal-gagal aja. iyalah, udah gagal 5 kali. Alhamdulillah lewat di urutan kedua. Alhamdulillah, urutan kedua Dari orang-orang yang lewat itu. Oh gitu. Berarti Juga cita-cita membahagiakan orang tua, kabarnya sampai, yaitu lewat Unsam. Iya.
kuliah. Perasaan Paling orang tua paling enggak setengah udah nyampe gitu. Udah Setengah nyampe. untuk membahagiakan orang tua. udah sampai senang waktu itu orang tuanya Alhamdulillah. anaknya lolos Unsam. Dan lulus di jurusan pendidikan. Jurusan pendidikan. Orang tua memang suka ke sana. Enggak. Jadi Pokoknya kuliah aja dulu gitu. Oh, Orang tua kan, apalagi saya kan dari kampung. Orang tua mana tahu-tahu kali Kampung? kuliahnya Isa dari jurusan mana? apa? Aceh Tamiang. Aceh Tamiang, Aceh Tamiang. kabupaten. Ya. Kampungnya. Kabupaten bukan kampungnya dong. Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, Kau- kampungnya Desa Bukit Rata. Desa Bukit Rata. Ya. Jadi Isa Desa Bukit Rata, Ya. Kabupaten Aceh Tamiang, Ya. akhirnya bisa mewujudkan mengalahkan kegagalan melewati fase Ya. TNI 3 kali. Walaupun di universitas swasta. Walaupun di universitas swasta adalah kabar baik. Ya. Alhamdulillah setahun setelah itu, 2 tahun ya. 2 tahun setelah itu Unsam Negeri. Unsam Negeri berarti double Kuliah di kampus negeri dong. kampus negeri masuk swasta Ya. jadi mahasiswa negeri. Ya. Oke, berarti goal jadi mahasiswa di Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan, Ya. jurusan Ya, jurusan sejarah. prodi di pendidikan sejarah. Ya. Itu pilihan. Sebenarnya bukan pilihan karena waktu sekolah kan anak laki biasa, Iya. males belajar, agak bandel. Iya. Pernah terucap sama saya, nggak mau saya kuliah. Saya nggak mau kuliah, makanya ambil Masuk tempuh TNI. Mau masuk TNI aja, Karena nggak mau kuliah. dalam pikiran saya capek sekolah dari SD sampai SMA belajar terus. Belajar terus. Nanti sambung lagi kuliah, Pasti belajar. belajar lagi. Nggak beda-bedanya. Ya, capek. Jadi nggak mau. Ya, ujung-ujungnya apa yang saya omongin ini malah jadi kejadian gitu. Berarti- Dan ambil jurusan keguruan. Belajar. Mengajar. Otomatis kita belajar terus sampai tua. Ditambah Ditambah mengajar. Makanya profesi Isa sekarang guru, yaitu mengajar. Ya. Jadi karena dari kecil sudah tertanam pingin jadi TNI karena nggak mau belajar terus-terus ya, pingin cari suasana baru, akhirnya bisa masuk kampus, belajar. Belajar. Itu berarti sesuatu yang tidak kita inginkan malah kejadian. Kejadian. Dan berproses di kampus. Sempat kesel nggak harus belajar lagi? Udah enggak, udah dewasa, mulai dewasa. Mulai dewasa. Saat itu udah mulai dewasa waktu menjalani kuliah. Udah Ah, dinikmatin. sudah dinikmati. Udah jumpa kawan-kawan baru, masuk organisasi, kegiatan kampus, udah jumpa enaknya. Berarti Isa cukup aktif di kampus selain jadi kan kalau di kampus itu kan kata orang nih, Ya. ada beberapa golongan di kampus. Golongan anak kuliah, Golongan anak kuliah. mahasiswa, ya kan? Iya. Ada dua golongan lah pada umumnya. Anak kuliah itu ya datang, masuk ruangan, Ada ini ya, dua golongan. Dua Kalau golongan, orang bilang. dua golongan. Kura-kura sama kupu-kupu. ya. Nah ini lain lagi kan? Kura-kura kuliah rapat, Iya. kupu-kupu kuliah pulang ya. Iya. Berarti di golongan itu Isa memilih mahasiswa kan kalau anak kuliah mindsetnya datang, aku belajar, aku absen, aku pulang, Ya. gitu ya. Kalau mahasiswa kan nggak lain ya, datang, lihat nggak ada dosen, cabut, duduk di kantin, ngobrol tentang perkembangan kampus, ya kan ngobrol negara lah. Chat langit. ya kan? Itu mahasiswa. Iya. Nah Isa di sana waktu itu. Enggak terlalu mendalami hal yang kayak gitu, tapi lebih mengasihkan diri aja. Saya gabung ke UKM Seni, Komunitas Seni Rajut, ya aktif di situ terus gitu. Udah itu aja. Ya, mengenal diri di UKM Seni itu, lebih tepatnya saya ambil di seni teaternya. Seni teaternya. Ya, Lagi-lagi seni teater. ya, Berarti nyambung. Karena dunia belajar, ya, tentu kita akan menghadapi dunia mengajar, ya. dan yang kita ajarin kan manusia. Manusia. Nah di teater kan belajar tentang manusia. betul. Nyambung. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya tidak mencita-citai tentang dunia pendidikan, Iya, menjadi iya. guru. Setelah mengenal teater, belajar Ya, menjadi manusia, iya. jadi mencintai. Disitulah niat saya. Kayaknya aku harus jadi guru nih. Sesuatu yang memang dari dulu aku nggak pernah Iya, pikirkan. iya.
dan coba lari dari zona itu. Ya, Akhirnya kayak- zona itu mengantarkan kita ke sana. Ya, kayaknya aku harus jadi guru dan kebetulan ada kesempatan, nggak boleh kusia-siain. Oke. Sebelum jadi guru kan, tentunya di dunia FKIP itu, pendidikan, kita kan ada namanya PPL. Ya. Berarti PPL, pernah. waktu PPL berarti kan kita ada kesel-keselnya lah waktu PPL kalau anak FKIP. Nah, Iya. biasanya gimana tuh waktu PPL, ceritanya kayak mana sih? Sebenarnya ini Ini nggak. kan udah turun nih ke lapangan. Kalau di kampus itu kan kita cuma belajar, Iya. cara mengajar kayak mana. Kalaupun sampel mahasiswa di ruangan, Iya. yang jadi sampel jadi murid kan udah gampang. Nah, ketika PPL sebelum langsung ke sana, apa yang bisa rasain? ini kisah nyatanya ya. Kisah Sebenarnya nyata. juga nggak. Itu juga kenyataan kan? Ya, nggak patut ditiru sebenarnya. Kebetulan waktu saya menjalanin PPL itu, saya memang lagi aktif-aktifnya di organisasi kampus itu, Iya. di bidang seni itu, dan Iya. kebetulan saya lagi ngejabat jadi ketua panitia. Di Ketua situ panitia. lagi ada buat acara UKM yang saya masuk tuh. Ah, UKM Komunitas Seni Rajut lagi ada buat acara, saya ketua panitianya. Jadi memang aktif kali. sehingga Saya kurang aktif ke sekolah PPL. Nah, dan untungnya lagi karena kita ikut organisasi, kita bisa memanage. Jadi kita juga bisa melakukan lobby-lobby terhadap guru pamong ya kalau PPL. Oh iya, guru Iya. pamong. Alhamdulillah guru pamongnya juga ngerti gitu. satu lagi ketua PPL itu Iya. kan dari mahasiswa, Ya. disetel juga. Ngerti dia. Saya pernah datang ke sekolah itu pakai baju PDH. PDH UKM ya. Hmm. Ya kayak gitulah. Nggak patut ditiru tapi ya itulah kenyataannya. Kayak masih saat itu enggak lah, udah lewatin aja lah. Ya. Apa penting Ya. amat sih? Yang penting nilai. Kan begitu ya? Berarti beda. Kalau saya lebih gawat lagi, Waktu PPL. PPL juga. Saya kebetulan satu jurusan. Saya Sejarah. prodi pendidikan sejarah. Sejarah juga ya? Iya, FKIP. masuk masuk swasta di titik akhir negeri. Di titik terakhir. Iya. Nah, di PPL-nya saya menemukan sesuatu ya, kalau saya mungkin lain pandangan. Saya sempat suka, tapi akhirnya ketika saya melihat keadaan, ya nggak enak jadi guru, Ya, capek. jadi terbalik kita ya. Terbalik. Awal tidak suka jadi mencintai. Kalau suka saya jadi nggak mau. nggak mau, Iya. rupanya capek jadi guru. Karena ya kalau saya waktu itu melihat cara dan pola, saya nggak greget lah. Capek. Apalagi mata pelajaran yang saya pegang waktu itu kan sama Sejarah. ya, sejarah. Sejarah. Nah, ini nggak enak kali sejarah, Bro. Kebanyakan di jam sekolah terakhir. di jam terakhir. Di jam terakhir. Di jam setengah 1. Jam Baik. pertama olahraga. Jam pertama olahraga terus. Makan fisik tuh kan. Udah masuk, habis istirahat, masuk lagi yang menguras otak tuh. Matematika. Terus. Habis itu baru masuk di jam kita olahraga. Kita yang nganterin mereka tidur gitu kan. Ini kan cerita tentang masa lalu. Kita berdongeng gitu. Memang betul-betul kita mengantarkan ke depan pintu gerbang mimpi mereka tidur. Saya pernah ngajar. Saya waktu PPL, saya masuk ke kelas. Yang paling segar tuh lain depan. Yang belakang Yang udah tengah, tidur yang semua. tengah udah mulai jongkok sedikit. Yang di belakang udah habis. Udah selamat tinggal ya. Udah nggak bisa kita ganggu Nggak lagi. bisa kita karena itu waktu itu guru PPL loh, nggak berani kayak mana. Kalau guru setempat kan mereka masih Ya, takut. Nih guru PPL. Lah apa terpikir kali? Mahasiswa gitu Karena kan. kebetulan saya pernah melakukan itu. Iya. Sama guru PPL saya. Semua pernah kan jurusan pendidikan semua pernah. Iya, pernah. Jadi ya udah saya berdongeng lah. Saya komedi, saya stand up di kelas sambil mengajar tapi stand up komedi lah. Monolog gitu. Karena yang lain kan udah tidur. Nggak ada timbal baliknya. Jadi memang main monolog ya. Mental sendiri. Penontonnya udah selesai. Iya. Ya udah. Benar. Yang benar. penting isi jam. Alhamdulillah, tapi sekarang ini waktu di PPL kan nggak saya alamin. Alhamdulillah setelah ini saya jadi guru betulan nih sekarang udah bukan PPL lagi, jadi guru beneran. Jadi awal mula memang ada saya ditaruh di jam terakhir. Ada. Cuman kan karena udah guru betulan nih, Udah jadi guru betulan. kita punya hak suara, Iya, hak suara. mengajukan pendapat. Iya. Saya mengajukan itu tadi yang karena jam terakhir nanti udah sejarah.
mereka udah capek, otak mereka udah lelah, Iya. ya memang betul-betul kayak kita suruh orang itu tidur. Oh. Jadi kebanyakan sekarang saya udah dapat jam pagi. Jam pagi. Ya, Berarti udah segar. masih fresh orang Udah tuh. segar berarti. Iya. Udah segar. Karena anak-anak kalau menurut saya ya, Ya. ini menurut saya. Saya melihat waktu itu nggak mood lah jadi guru. Karena kasihan gitu Ya. lihat siswa-siswi yang saya ajar. Mm-mm. Bayangin mereka itu rata-rata kalau bangun pagi ada yang nggak sarapan malah. Ada yang nggak sarapan. Kebanyakan. Tapi materi pendidikannya macam sarapan menu susu sama keju. Untuk orang yang makan susu sama keju ya, materi yang diberikan. Ya? Matematika, Iya, betul. biologi, Betul. bahasa Inggris. Mak ngeri, gaspul memang. Betul. Bayangin yang nggak sarapan. Konon lagi yang makan coco sama lontong. Mules. Ya. Coba bayangin itu. Wah, Jadi- apa yang terjadi coba? Jadi kan kalau menurut pengalaman saya, Hmm. sebelum kita jadi pengajar sebagai guru, kita kan ada di posisi mereka. Iya. Sebagai orang yang diajari, Iya. sebagai pendidik, sebagai Iya. siswa. Iya. Jadi itu tadi kalau memang siswa yang sekolahnya normal, Iya. mungkin nggak ngerasain atau nggak ngalamin itu. Iya. Tapi kita kan anak laki ini kebanyakan abnormal di luar kebiasaan yang normal. Iya, iya, iya. Agak bandel sedikit. Agak bandel sedikit. Bangun di siang-siangin, di situ mau masuk, di situ nyampe ke sekolah gitu Iya. kan. Jadi serapan pun nggak sempat. Nggak sempat. Ujung-ujungnya minta izin bentar sama guru untuk pergi makan ke kantin. Itu di situ kita manfaatin karena kita pernah ngalamin hal itu. Iya. Jadi kita bisa mengatasi hal-hal itu. Iya. Lebih tepatnya itu. Lalu katakanlah hari ini, kalau saya memang udah nggak jadi guru, Iya. walaupun pernah PPL, guru PPL jadinya. Udah, saya mantan guru PPL. Nah, kalau Isa sudah jadi guru, Ya. pasti tentu menghadapi siswa-siswi yang nggak jauh-jauh beda lah, Ya. ya kan? Isa ini kan termasuk muda. Masih Ya, muda, kan? masih muda, cuman kan ya masih muda, cuman ada guru-guru yang lebih muda dari saya. Ada lebih muda. Nah, Ada. apa kendala-kendala Isa waktu mengajar dengan kita tahu lah, sekarang kan anak-anak udah lebih pintar. Generasi milenial ya. Generasi milenial, gimana giat-giat dan apa kendala? Balik lagi yang kayak saya bilang tadi, sebelum kita menjadi pengajar, kita ada di posisi mereka sebagai orang yang diajari. Jadi saya flashback kembali waktu dulu saya susah senangnya itu kayak mana waktu diajarin. Jadi saya manfaatin hal itu. Generasi milenial sekarang yang kita hadapin. Jadi kita dituntut untuk lebih aktif daripada orang yang aktif. Generasi milenial ini aktif gitu. Iya. Kita dituntut untuk lebih aktif daripada orang yang aktif. Jadi saya pernah bilang sama siswa saya ini kan belum tua-tua kali juga. Jadi, belum tua. Jadi Masih muda lah ya, masih muda. jadi saya lebih melakukan pendekatan pada siswa saya. Jadi saya bilang sama mereka, saya bapak dengan kalian, bapak juga saya bilang di kelas. Jadi saya dengan kalian itu ilmunya mungkin cuma beda semalam. Saya belajar tadi malam, hari ini saya ngajarin kalian tahu sekarang gitu. Tapi kalian ini kan generasi milenial, semua dunia ada di kantong kalian gitu. Artinya HP itu bisa cari tahu apa aja gitu. Ilmu yang kalian pengen tahu itu bisa dapat. Kalian bisa lebih cepat tahu daripada saya. Jadi tugas guru sekarang apa gitu? Pertanyaannya, tugas guru sekarang apa? Mengajari mereka di bagian apa gitu. Sedangkan mereka bisa lebih cepat tahu. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan anak-anak kadang-kadang gurunya lebih punya bukunya. Ya. Ya kan, gurunya benar. udah punya duluan buku, besoknya baru anak-anak diarahkan untuk memiliki LKS, memiliki buku materi yang sesuai dia ajar. Jadi si anak menunggu. Si Menunggu anak ini guru. sudah menunggu gurunya untuk mendapatkan ilmu. Kok beda sekali dengan sekarang? Anak sekarang misalkan besok mata pelajaran sejarah, dia lihat di situ. Sejarah nih besok sejarah Indonesia, kerajaan Aceh Darussalam. Udah duluan searching. Udah duluan buka Google. Mereka udah punya Wikipedia. Nah, Jadi tugas guru menurut saya ini
Mungkin guru-guru yang lain beda Iya. metodenya. Beda metodenya. Menurut saya tugas guru lebih ke tepatnya mengarahkan mereka ke jalan yang benar gitu dalam proses pembelajarannya. Karena kalau ilmu mereka kan bisa cari di mana aja gitu, di Google searching Iya. di mana aja udah dapat. Jadi guru di sini mengarahkan mereka untuk menjadi sebenar-benarnya manusia dalam belajar itu. Oh, gimana keren tuh bahasa. Keren. Nggak bisa diulang, lupa saya. Lupa. Mengajarkan Jadi, manusia. mengarahkan mereka untuk mempunyai etika yang baik. Oh. Jadi manusia ketika lebih banyak mereka tahu, mereka bakal lebih merasa besar, merasa tinggi. Nah, di merasa sini contoh. peran guru. Di situ peran guru. Kalau versinya Isa. Iya. Jadi sebenarnya saya bilang sama mereka lagi, hari ini yang saya kasih sama mereka, itu tergantung mereka. Tergantung mereka memanfaatkannya gitu. Jadi sehari ini saya kasih misalnya sebuah HP, ketika mereka tidak mendalami HP, berarti selesai di mereka tahu itu HP. Mm-mm. Gitu juga bagi saya, ketika saya ngasih tahu itu mereka HP dan saya berhenti di situ, saya juga nggak belajar lagi, dan siswa yang belajar lagi bahkan bisa lebih pintar dari saya. Oh iya. Jadi bedanya itu kita harus terus belajar gitu. Berarti di sini guru di saat ini Iya. tentunya kalau bisa selangkah. Harus lebih giat, Seperti yang harus tadi, lebih aktif. Seperti yang Isa tadi bilang. Pintar semalam ya. Iya. Maksudnya lebih pintar Iya, semalam iya. dibandingkan mereka. Iya. Kalau mereka Dan- udah buka pagi. Dan harus terus belajar gitu. Oh. Karena ketika kita ngasih tahu suatu hal kepada mereka dan mereka terus belajar dan kita sebagai pengajar berhenti, mereka bakal lebih tahu daripada kita. Itu menurut saya bahaya gitu. Berarti Jadi ya kayak yang saya pikirkan waktu sekolah masih Iya. SMA. Nggak mau kuliah karena belajar terus. Oh. Gitu juga guru kan, kejadian lagi. iya. Iya. Tapi kan sekarang kan menteri kita Iya. yang terbaru kan sudah punya pola Alhamdulillah. yang baru. Alhamdulillah. Dia membaca keadaan, artinya coba berinovasi Iya. di dunia pendidikan, menerobos. Menurut saya bukan coba menjilat. Bukan menjilat. Bukan mencoba memuji sosoknya. Iya. Tapi pemikirannya. Pemikiran. Siapapun nanti yang menjadi menteri pendidikan berikutnya, kalau memiliki pemikiran yang smart, ya patut dipuji gitu kan. Iya. Tidak sosoknya. Menurut saya sangat bagus, saya sangat setuju karena di sini siswa nggak bisa diukur dari sebuah mata pelajaran gitu, apa yang mereka pinter, karena siswa itu memiliki pinter di bidang hal lain gitu. Contohnya misalnya ada siswa yang pinter matematika, satu siswa ini nggak pinter matematika tapi dia pinter di biologi. Kita nggak bisa judge orang yang nggak pinter di matematika itu berarti bodoh gitu. Iya, Ya. betul sekali. Kayak saya dulu, saya pintar satu bidang aja. Ya, apa itu? Bahasa Indonesia. Itu memang bahasa Anda. Di mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya terbaik. Dan- yang lain goodbye. Dan saya rasa di pendidikan, kita bicara pendidikan, Iya. kita udah menuju ke hal yang lebih baik lah. Lebih baik. Artinya pendidikan tidak dituntut untuk terus berkompetisi. Karena kalau kita Menarik. Kalau kita menuntut siswa kita untuk berkompetisi, Iya. artinya di situ kan saling bersaing. Bisa. Kalau ini tergantung pemikirannya. Iya. Orang-orang beda-beda gitu. Ada yang mungkin berpikir berkompetisi untuk bersaing menjadi lebih baik itu baik gitu. Tapi kalau kita coba pikir ke lain hal, misalnya kita dituntut untuk bersatu padu, kompak untuk suatu kemajuan negara. Misalnya apa yang lagi sekarang heboh-heboh terpecah belah kita gitu kan. Itu karena memang di pendidikan kita udah disuruh berkompetisi kan. Iya, benar. Jadi ketika kita dari SD sampai SMA. seterusnya gitu diajarin berkompetisi, Iya. saling senggol Senggol gitu. kiri kanan. Ketika kita tiba-tiba ke dunia nyata, kita disuruh Bersatu padu. tanpa mengesampingkan bersaing. Tapi di dalam pendidikan secara Kita tidak bisa. langsung kita diajarkan bersaing. Jadi ke pemikiran menteri yang sekarang itu menurut saya smart gitu. Bagus, Iya. terobosannya bagus. Berarti presiden menunjuk
seorang sosok Ya. yang benar untuk memperbaiki pendidikan. Tinggal lagi aplikasi di lapangan ya. Itulah guru. Ya. Itulah guru. Tapi tantangannya juga menurut saya ini Iya. yang menurut Bang Didi tadi saya guru muda, tantangannya juga tantangannya juga bagi saya. Ini kan saya termasuk baru di dunia pendidikan. Iya. Saya juga masih perlu banyak belajar untuk mengajar gitu. Iya, iya benar. Perlu juga banyak masukan dari orang-orang yang Yang terdahulu. udah terdahulu, Ah, ah. yang udah senior lah mengajar. Tapi juga gaya ajar dahulu bukan kita bilang tidak cocok di zaman sekarang. Tapi mungkin harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Disesuaikan? Iya. Bukan nggak cocok. Bukan nggak cocok Tapi tapi kita disesuaikan, menyesuaikan. diperbaharui mungkin. Sesuai dengan juga ini program menteri kita. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru. Karena Imam Ali juga menyuruh, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Iya. didiklah anakmu sesuai zamannya, karena anakmu bukan hidup di zamanmu gitu. Oh. Jadi kita nggak bisa ego. Misalnya orang tua nih banyak nih. Sering. Dulu bapak dididik kayak gini, Iya, keras benar. kayak gini. Terus kita mengaplikasikan kepada anak kita seperti ini. Betul. Menurut saya itu Kan sering ada tuh, sering bukan bahasa. bukan berarti tidak bagus. Bagus. Hasilnya produknya nyata kan? Iya, iya, Hasilnya iya. produknya nyata. Generasi yang sekarang memimpin itu kan generasi hasil didikan orang-orang terdahulu. Iya. Tapi di zaman sekarang ini menurut saya harus disesuaikan pada zamannya sekarang ini. Seperti zaman gadget gitu kan. Ya, guru harus dituntut hiperaktif. Misalnya proses pembelajarannya harus lebih smart, harus lebih inilah, misalnya ini ada gaya didik menggunakan visual. Iya. Ada- Kayak sekarang kita bicara corona begini ya. Ada gaya didik menggunakan audio. Ada menggunakan audio visual. Iya. Tapi menurut saya yang lebih tepat kita mendidik dengan gaya kinestetik. Kinestetik artinya menggunakan audio visual dan juga kinestetik. Kinestetik itu udah mencakup semua. Misalnya ini pelajaran saya sejarah. Iya. Pelajaran saya sejarah, Iya. berarti saya harus dituntut aktif, harus tuntut bisa. Sejarah ini kan lebih kepada bosen gitu kan. Jadi Karena dia sifatnya kayak dongeng. Iya. Ini Bagaimana- dianggap sebagai terutama guru mata pelajaran sejarah. bagaimana siswa yang kita ajar pelajaran sejarah itu tidak bosan, malah suka gitu. Suka. Jadi saya menggunakan metode kinestetik Kinestetik. dan juga pengalaman saya di kampus kuliah dulu ikut UKM seni teater. Jadi saya mengaplikasikannya kepada dunia kerja saya sekarang. Oh, artinya ilmu yang pernah diikuti, Heeh. ilmu yang pernah didapat di organisasi di UKM, Mm-mm. sedikit banyaknya diaplikasi di dunia pekerjaan yang Ya, sekarang, yaitu guru. yaitu Mengajar. guru. Jadi- apa itu? Saya berpikir seperti ini. Dan saya terpanggil itu karena juga ini belajar teater. Kan saya ngajarin junior, jadi terpanggil. Kayaknya Konsep ini bisa dibawa nih. Dan saya mencintai kayaknya mendidik manusia. Kan karena mendidik manusia ini beda dengan pekerjaan lainnya. Oh iya. Dan tanggung jawabnya ini besar sekali menurut Ya saya. besar lah. Namanya Kalau- ini calon masa depan nih yang dipegang ini. Masa Iya. depan ini belok sih, Ini- belok negara. Ini manusia gitu. Ini makhluk hidup. Beda dengan misalnya pekerjaan buat meja. Ketika kaki meja itu ada yang pendek sebelah, Iya. bisa diganjel batu. Bisa. Manusia kita salah ajar sampai tua dia, sampai meninggal, salah yang dia terima, salah yang dia aplikasikannya. Bahaya ini. Kalau seorang Rusak masa depannya. iya, gara-gara Jadi- ilmu tadi yang diberikan oleh gurunya. Jadi saya berpikir tanggung jawab ini besar dan harus benar-benar gitu, dan harus dicintai, harus ikhlas. Dan alhamdulillah sekarang saya udah ikhlas, dan bukan ikhlas berarti kan nggak terima gitu. Dan saya udah cinta gitu. Udah cinta. Kalau ikhlas kayak sebuah musibah, Ikhlas udah aja lah. Ikhlas aja lah.
Dan alhamdulillah saya udah cinta sama pekerjaan ini gitu. Sangat mencintai Iya, berarti. alhamdulillah. Kontradiktif Jadi, sekali iya. dengan masa lalu Iya. Isa. Ya. Balik lagi tadi saya metode mengajar ya. Iya, benar. Jauh ya Apa? plannya. Jauh. Iya, ini banyak jauh. Kembali ke tadi. Kayak mana Iya. tadi? Saya mengaplikasikannya organisasi. ilmu organisasi UKM Seni Rajut, teater. Saya belajar teater dulu di kampus, mengaplikasikannya ke dunia pendidikan. Bagaimana caranya? Kebetulan kan ini saya di pelajaran sejarah. Iya. Jadi misalnya sejarah Tengku Umar. Iya. Saya memberi tugas kepada siswa untuk menjadi Tengku Umar. Jadi siswa itu menjadi bagian sejarah itu. Iya. Ada yang perannya Tengku Umar, Iya. ada Cunyak Din, Iya. ada siapa lagi? Epeng Bre, siapa? Pambil lain. Bukan ya. Pokoknya dia menjadi itu film Aceh ya? Pokoknya seperti itu. Dunia pendidikan, jangan bercanda. Maaf. Ini lost control. Ketawanya lost control. Apa hubungan? Oke. Jadi bisa kita lanjut. Durasi Pak, durasi. Pertama seru. Tunggu. Mat. Oh, mak. Cunyak di. Siapa lagi? Pambil. Oke, silap. Oke, kita balik ya. Oke, serius dah. Bentar, minum dulu lah. Seru nih, soalnya ada gaya seorang guru coba mengkolaborasikan Ya. ilmu organisasi Ya. yang organisasi itu Ya. lebih fokus ke dunia perteateran. Ya. Dia coba mengambil dan mengaplikasikan dalam dunia mengajar. Ini kan sebuah terobosan yang wow, bagus sekali. Menurut saya juga nggak terlalu apa ya, karena mungkin di luar sana banyak guru yang mengaplikasikan seperti itu, cuman Banyak. mereka tidak sadar mereka sudah mengerjakannya gitu. Iya. Mungkin. Jadi siswa saya tuntut untuk bisa berperan sebagai pelaku sejarah itu sendiri. Oh, misalnya Soekarno atau Tengku Umar tadi, misalnya sejarah Empeng Bre. Maksud saya Empeng Bre dengan Tengku Umar beda zaman. Jadi Beda sejarah Empeng Bre. Ya. Misalkan Klarifikasi, kita ilmu klarifikasi. klarifikasi ya udah. Jadi gini, misalkan mata pelajaran sejarah Sejarah. Tengku Umar. Ya, Jadi Isa coba memberi tugas ya, bukan menghafal tentang sosok Tengku Umar, tapi memberikan tugas untuk menjadi seorang Tengku Umar. ya. Udah tentu itu adalah sesuatu yang wah, Kalau menghafal mungkin bisa lupa. bisa lupa. Seminggu kemudian masuk pelajaran baru, masuk materi baru, Hilang. mereka menghafal materi baru itu. Iya. Materi yang sebelumnya mereka lupakan. Lupakan. Tapi ketika mereka menjadi sejarah itu sendiri, mungkin sampai tua mereka bisa ingat. Artinya seperti memvisualisasikan sejarah itu sendiri gitu Iya. ya dalam bentuk teater Ya, kepada si anak Iya. melakukan sebuah adegan-adegan tentang Tengku Umar. ya, Katakanlah misal si A namanya. Kamu jadi Tengku Umar. Udah pasti tuh dia bakal observasi. observasi. Penelitian dilakukan. Iya. Tanpa disuruh sama gurunya. Iya. Dia Kalau baca. kalau tidak mereka tidak bisa mendalami dan tidak bisa benar-benar menjadi Tengku Umar. Dan itu ada di dunia teater. Iya. Mendalami Dan peran. itu saya bawa ke dunia pendidikan. Secara tidak langsung dia menghafal. Menghafal juga maksudnya Bukan hanya menghafal, tapi apa namanya itu bahasa? mereka menjadi bagian sejarah itu sendiri. Otomatis mereka mungkin bisa sampai tua. Mereka akan ingat. Mereka akan Karena ingat. berbekas. Kejadian Tengku Umar itu, Iya. sejarah Tengku Umar. Dia tahu tanggal kepahlawanan lahir Tengku Umar kapan. Iya. Dia tahu Iya. bagaimana Tengku Umar kerasnya dalam karena melawan. menurut saya Ah, di ilmu sejarah ini bukan hafalan Bukan yang hafalan. penting, karena di sini kita mempelajari 3 dimensi: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa yang akan Jadi datang. bukan dihafal dia. Kalau dihafal sejarah berdirinya kerajaan Majapahit iya, misalnya. misalkan. Mereka menghafal kerajaan Majapahit berdiri pada tanggal sekian Bla sekian. bla bla bla.
raja pertamanya sekian bla bla sekian. bla bla. Runtuhnya kejadian Majapahit pada tanggal sekian. Udah selesai. Nggak akan menjadi sebuah apapun sejarah itu. Jadi lewat gitu aja lah. Ya, nggak akan Kayak menjadi menyelesaikan saja. Nggak akan menjadi sebuah apapun. Tapi Pelajaran kalau dalam dengan- pelajaran dalam hidupnya nggak dapat. Nggak Dan dapat. nggak bisa menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan dari sejarah Majapahit ini agar tidak terjadi pada masa yang akan datang. Jadi tidak menghafal mas sejarah ini. Iya, berarti kalau pendidikan sejarah itu berbicara ilmu sejarah, berarti kita mempelajari masa lalu. Ya, Terus kita pelajari semua untuk kita aplikasikan hari ini ya, dan untuk kita persiapkan di masa yang akan datang. ya. Mengembangkan apa yang menjadi kebaikan di masa lalu dan kita aplikasikan kebaikan itu sekarang Ya. dan kita persiapkan untuk masa datang. Nah, kita Dan- juga belajar apa yang salah di sana Iya benar. untuk tidak terjadi kesalahan saat ini dan jangan sampai di masa yang akan Dan datang masa terulang yang akan kembali. masa yang akan datang menjadi lebih baik. Oh, begitu. Kalau cuman sekedar dihafal berdirinya pada tanggal sekian, raja pertamanya bla bla bla, runtuhnya pada tanggal sekian, udah selesai. Udah Saya selesai. yakin sekali sebelum matahari selanjutnya dijalankan itu udah lupa, udah berlalu begitu aja. Jadi lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar menghafal tadi, saya mengaplikasikannya kepada siswa untuk memerankannya dan menjadi pelaku sejarah itu sendiri. Oke, lalu gini loh. Nah, kita bicara guru yang hari ini menjadi profesi Isa, spesifikasinya adalah mata pelajaran sejarah. Kita tahu nih sekarang lagi majunya dunia teknologi. Kan begitu loh. Ini teknologi lagi maju, peradaban lagi berkembang. Bagaimana cara seorang Isa meyakinkan siswa-siswi ini di tengah perkembangan teknologi ini ilmu sejarah ini penting bagi mereka? Balik lagi, sejarah ini kan Bung Karno katakan jas merah. Jas merah. Jangan melupakan Sejarah. Jadi artinya di situ sejarah sangat penting. Minggu kemarin itu sejarah. Kesalahan minggu kemarin itu menjadi pelajaran untuk kita hari ini agar masa yang akan datang lebih baik. Jadi sejarah itu memang nggak akan ada matinya dan nggak mungkin menjadi tidak penting. Iya. Nah, hal itulah yang menjadi pondasi buat kita untuk meyakinkan kepada siswa kita sejarah itu penting. Iya. Jadi perilaku mereka saat ini, ketidakmauan mereka untuk belajar, malas-malasan mereka, tidak menjaga kedisiplinan, itu akan berakibat fatal kepada mereka di masa depan. Artinya Jadi si guru kita- punya sampel untuk menjelaskan ke mereka. Kita harus mampu membawa pelajaran ini, pelajaran yang kita didik ini untuk dibawa kepada mereka ke dunia nyata mereka sehari-hari. Iya. Misalkan begini. Apapun pelajarannya menurut Iya, saya seperti begitu. itu. Misalkan ini bicara kerajaan Sriwijaya misalkan. Iya. Tentu kalau mau mempelajari sejarah, bagaimana armada Sriwijaya itu begitu ditakuti. Mereka memakai sebuah kapal laut. Kalau kita belajar sejarah, yang dipakai kapal laut dulu kan belum ada mesin. Ya. Nah, ini ilmu ini harus ada pengembangan. Bagaimana kita punya mesin kapal ke depan. Ini kan ada kaitannya berarti semua. Karena sejarah itu pasti berulang. Ya, Tapi tokoh, tokoh, tempat, dan dan waktu. waktu yang berbeda. Kalau ada lagu tuh di Malaysia, sejarah mungkin berulang. Jelek suaranya ya. Ya, bagus. Ada lagu itu. Besok abang mau kemana? Nggak kemana-mana. Besok aja nyanyinya. Kan ada lagu itu. Ada tapi bukan untuk abang nyanyi. Ada lagu itu. Judulnya, Ya, ini ada. judulnya. Ada. Iya, ada tadi sudah saya bilang ada. Sejarah mungkin berulang. Ya, Ada tuh hits it's di Malaysia. di Malaysia dan sempat dinyanyikan. Waktu itu saya masih SD, saya nyanyi di depan kawan-kawan. Memang kerjaan Anda waktu sekarang nyanyi ya, tidak belajar. Ya.
Oke, kita kembali ke tadi. Kontradiktif ya. Minum dulu. Dunia pendidikan ini. Pendidikan. Ya, karena gini loh. Saya pernah merasakan jadi siswa. Dan pernah merasakan Jadi menjadi guru PPL. Guru. Jadi waktu saya jadi guru PPL, saya nggak berani marah tuh. Siswa-siswa Siswa. saya yang di belakang itu tidur di jam 12:30 siang. Saya pernah kejadian seperti itu. Saya kan nggak sarapan, saya cuma coco, lontong, kalau mau santan, pakai telur setengah pun, seperempat pun karena beli 2.000 waktu itu. Nah, jadi pas masuk sekolah belum ngapa-ngapain nih, udah belajar matematik, udah hitungan nih, tiba-tiba beralih ke bahasa Inggris. Bayangin dari matematik berubah ke bahasa Inggris. Diputar kepala saya. Yang pagi itu supply makanan saya coco. Tauco. Coco, cabai hijau ya. Ya. Terus tiba-tiba diputar ke biologi. Oh, mak, lain lagi nih. Tadi matematik, tiba-tiba berubah ke pelajaran bahasa Inggris. Udah pening nih, udah Legend of the People. Udah muter-muter nih. What is your name? Kan itu udah belajar itu, tiba-tiba udah Homo sapien. Homo sapien pelajaran Itu sejarah. Maksudnya Sejarah yang itu. apa? Sel darah merah, sel darah putih, udah Iya. belajar sel. Tiba-tiba pindah lagi dia ke rumus Pitagoras. Pindah-pindah aja terus sampai mata pelajaran saya udah hang saya. Tidur saya habis tuh. Yang saya ingat plus saya tidur tadi. Yang lain Jam saya- terakhir selalu tidur berarti ya. Iya, karena kenangan itu terjadi di akhir dia kan. Iya. Nah, saya waktu jadi guru PPL juga berpikir begitu. Jadi pas saya ngajar anak-anak tidur, saya pernah kayak gitu. Nah, itu mungkin ya. Inovasi-inovasi baru itu harus segera ditemukan. Iya. Ada inovasi di dunia pendidikan. Dan nggak cuma metode yang kita bicarakan tadi, mungkin masih banyak yang lain-lain. Pokoknya pendidik, guru dituntut harus hiperaktif, harus Hiperaktif. harus sangat aktif, harus sangat lebih aktif daripada siswa. Metode-metode lain banyak yang asik. Contohnya diskusi. Diskusi itu asik menurut saya. Sering dilakukan. Sering. Contohnya misalnya ada kasus, misalnya kasus pelajaran sejarah apa gitu. Diskusi, guru juga ikut diskusi. Dia tidak jangan sebagai wasit. Menurut saya, iya. guru jangan sebagai wasit. Dia harus ikut dan harus bisa mengimbangi mereka. Jahatnya waktu kalau Jangan menjadi sangat OP di situ, overpower. iya, Dia harus udah bisa jadi- mengimbangi. Udah dia wasit, dia lostman lagi. Guru harus ikut diskusi di situ dan jangan overpower. Karena ada guru karena dia lebih tahu, dia overpower di situ. Overpower. Jadi siswa tidak banyak lebih menggali karena guru overpower tadi. Biar aja siswa salah 2 kali, salah 3 Yes. kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali mungkin mereka benar karena mereka menggali Iya. diskusi tadi. Guru jangan sebagai wasit di situ. Jangan Guru sebagai wasit. harus ikut. Harus ikut. Serta misalnya diskusi, dia harus menjadi diskusi juga dan harus setara. Ketika ada yang salah-salah diluruskan, ketika ada yang menyimpang diluruskan. Jadi guru itu, karena pengalaman saya, balik lagi ke pengalaman dulu waktu menjadi siswa, Iya. saya rasa banyak siswa-siswa yang lain sepengalaman dengan saya, beda dengan mungkin siswa yang pintar ya. Iya. Saya dulu waktu sekolah tidak pintar-pintar kali Enggak pinter-pinter kali. dan agak bandel. Agak bandel. Jadi ketika guru menerangkan di papan tulis, kadang saya dengerin, kadang saya ngomong sama kawan sebelah. Kadang pas dengerin pun saya nggak ngerti guru nerangin apa gitu. Jadi selalu salah. Kalau matematika itu jatah cobel perut saya dicubitin sama guru karena saya nggak ngerti gitu. Iya. Suruh maju ke depan nggak bisa ngerjain. Jadi pengalaman saya, ketika kawan saya yang jelasin, saya bisa ngerti. Oh, Nggak tahu kenapa. Ketika kawan apa saya mungkin kawannya bahasa lebih sederhana enggak? itu mungkin. Jadi saya mengambil pengalaman saya waktu dulu menjadi siswa dan saya terapkan di sekarang saya menjadi guru. Oh. Saya sesederhana mungkin untuk bisa mereka mengerti. Intinya ilmu yang mau kita sampaikan itu kan sampai gitu. Jadi nggak harus menjadi overpower. Yes, paham. Ketika paham. sekali-sekali mereka menganggap kita bodoh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dibodohin. Jangan dibodohin, kan kita sebenarnya nggak bodoh, ya kan? Kan tadi menganggap gitu, nggak apa-apa terima aja.
Iya, 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 iya. Jadi mereka bisa lebih mudah mencerna apa yang kita jelasin. Menurut saya seperti itu. Guru harus fleksibel. Harus fleksibel. Harus fleksibel, mengerti keadaan. Apalagi kan guru-guru memang dulu pernah belajar, dia pernah menjadi siswa. Jadi saya rasa dia harus lebih bisa memahami kondisi seperti datang tadi belum sarapan gitu. Oke. Dia harus mengerti hal itu, dan bukan berarti tiap hari harus diizinin masuk telat untuk sarapan dulu. Itu guru harus fleksibel, membawa suasana belajar, membawa suasana di kelas untuk asik dalam belajar. Oh, maka wajar. Hari ini guru memang menjadi tonggak dan juga menjadi garda terdepan untuk bagaimana menunjukkan suatu masa depan itu bentuknya seperti apa. Karena mereka orang-orang yang memberikan dan mengajarkan calon-calon pemimpin yang masa yang akan datang. Tidak nampak, tapi sangat krusial, sangat urgent dia tuh. Makanya ada satu kata-kata untuk guru tuh. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Tapi sekarang udah ada jasa loh, udah ada jasa. Enggak kayak gitu juga. Enggak harus didramatisir semenderita mungkin ada juga yang menderita, tapi enggak. Saya pribadi gitu. Saya pribadi tidak menjual kesedihan gitu. Tapi kok ada yang kasihan ya enggak apa-apa juga gitu. Intinya tidak harus didramatisir. Intinya dia tidak nampak tapi sangat urgent, karena ke depan nanti generasi bangsa mau dibawa kemana? Ada di guru. Manusia yang sedang kita tukangi, bukan sebuah meja. Yang kakinya panjang sebelah, pendek sebelah bisa diganjal batu. Manusia tidak bisa diganjal. Luar biasa. Berarti kita dapat banyak sekali informasi seorang Isa yang hari ini menjadi guru, sebuah profesi yang tidak pernah dicita-citakan. Akhirnya jatuh cinta, akhirnya mencintai, menggeluti, dan hari ini inilah Isa, seorang guru mata pelajaran sejarah. Yang hari ini coba menjadi lebih beda, menjadi lebih fleksibel, artinya guru yang paham dengan keadaan dan situasi. Menyesuaikan. Wah, luar biasa Isa. Kira-kira Isa, menurut Isa ada nggak sesuatu yang ini? Ini bentar. Guru, saya ingat sekali dulu ada satu bapak guru waktu saya SMP. Bapak guru? Dia bisa jadi teman saya. Dia bisa jadi orang tua saya. Pasti di pelajaran itu abang lebih bisa mencerna pelajarannya. Yes, benar sekali. Guru favorit pasti. Iya, karena namanya masih ingat? Masih. Apa? Pak Hamdani, almarhum. Itu dia. Dia kadang-kadang tahu saya mau jadi seperti itu. Iya, dulu dia tahu saya nggak ada jajan, almarhum. Tahu dia saya lagi lapar. Kadang kalau saya lagi pulang, dia yaudah naik aja bareng bapak, dia antar. Seharusnya memang seperti itu. Maka mata pelajaran dia itu paling saya gemari. Untuk di dunia pendidikan itu memang seharusnya seperti itu, dan bukan alhamdulillahi COVID ini. Tapi hal positifnya yang bisa kita dapatin di suasana ini, orang tua di rumah sekarang menjadi guru. Dan guru seharusnya menjadi kayak guru abang itu. Orang tua juga. Pak Hamdan. Itu bisa lebih mudah dunia pendidikan ini kalau semua sama-sama kompak seperti itu. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Isa. Luar biasa. Isa seperti mengingatkan saya sosok beliau yang semoga beliau dikuburnya diterangi. Amin. Dan dingin. Beliau dimudahkan, dihapuskan dosa, dan ya subhanallah, luar biasa lah Pak Hamdani itulah. Ingat sekali, maka saya mata pelajaran dia penjaskes ya. Nilai saya tinggi. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Olahraga saya bagus. Mensano incorpore sano. Ya, betul ya. Kalau salah tolong dibetulin ya. Makanya dapat nilai bagus. Nilai saya tinggi. Memang suka sekali. Belum dia masuk buku sudah saya buka. Luar biasa. Seharusnya pendidik seperti itu. Jadi
nggak zaman lagi pengajar sekarang guru kayaknya nakut-nakutin siswanya Iya dong. untuk terlihat seram. Iya betul. Saya ingat Bukan sekali. bukan berarti kita terlalu harus jadi lembek kepada guru sehingga Sama terhadap sama terhadap siswa. siswa sehingga siswa tidak bisa hormat terhadap kita gitu. Iya. Mengerti keadaan aja. Tentu Isa mau dong suatu saat nanti ada seorang siswa atau siswa yang bicara, guru favorit saya Bapak Isa. Amin. Mata pelajaran sejarah. Yang jangan kata-kata selanjutnya kuburnya dilapangkan. Belum meninggal. Iya itulah, jangan dulu. Masih muda, jangan dulu. Semoga waktu itu Isa udah tua, Ya. kan dia nggak sempat doain itu. Gitu loh. Maksudnya kan gitu, kan? Oke, terima kasih Isa, waktunya luar biasa. Seorang guru yang coba menerobos dan memberikan inovasi dalam sistem mengajarnya, salah satunya mengaplikasikan ilmu yang pernah digeluti di dunia organisasi, Ya. mengkolaborasikan dengan Mengaplikasikannya. mengaplikasikan dengan kolaborasi Ya, dengan ya, sistem. siap. Akhirnya Isa punya sebuah cara-cara tertentu dalam mendidik peserta didiknya. Begitu ya? Dan hal itu bisa lebih mendekatkan terhadap siswa. Yes, lebih Karena santai. kita ikut serta di situ. Yes. Jadi Oke. sutradara. Ya. Terima kasih Isa. Oke, masih di Langsa Bicara, teman cerita. Kita akan kembali di episode yang lebih keren. Yuhui. Thank you.